warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia bersama Nahdia Rizkayanti. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang minyak bumi. Seperti yang kalian ketahui bahwa minyak bumi adalah salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Oke, selanjutnya simak ya videonya. Di video ini kita akan membahas tentang minyak bumi mulai dari proses pembentukan minyak bumi, fraksi-fraksi minyak bumi, dan kualitas bensin. Maka dari itu, disimak ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari jasad-jasad renik yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati. Jasad-jasad renik tersebut terbawa oleh air sungai bersama lumpur lalu mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang cukup lama, yaitu ribuan bahkan jutaan tahun lamanya, jasad-jasad renik tersebut dipengaruhi juga oleh temperatur yang tinggi serta tekanan dari lapisan di atasnya, maka jasad renik tersebut berubah menjadi bintik-bintik minyak atau gas. Lumpur yang bercampur jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batu sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas akan bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah dan akan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap. Pada daerah terperangkap tersebut, minyak bumi, gas, dan juga air akan terakumulasi menjadi deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas bumi, sedangkan bagian minyak itu akan mengambang di atas air. Minyak bumi terbentuk dalam waktu yang sangat lama dan juga memiliki proses yang panjang. Oleh karena itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai energi yang tidak terbarukan, sehingga kita harus berhemat dalam menggunakannya dan harus bijaksana dalam menggunakan produk-produk minyak bumi. Sumber minyak bumi yang ada di Indonesia umumnya ditemukan di daerah pantai atau di daerah lepas pantai, seperti contohnya di pantai utara Jawa. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak. Jadi ada dua tahap. Tahap pertama adalah tahap dilakukannya destilasi, dan tahap kedua dilakukan dengan berbagai cara. Mari kita simak ya. Untuk tahap yang pertama, yaitu ada tahap fraksinasi minyak bumi. Jadi nanti pengolahan minyak bumi dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih. Lalu pada tahap kedua ada proses cracking atau perengkahan. Dan yang kedua ada proses ekstraksi. Yang ketiga ada proses kristalisasi. Dan yang keempat ada proses treating. Oke, kita bahas proses yang pertama, yaitu proses cracking atau perengkahan. Jadi di proses perengkahan ini dilakukan perubahan struktur pada senyawa hidrokarbon, mulai dari pemecahan rantai lurus, alkilasi, isomerasi, dan reforming. Tahap yang selanjutnya yaitu ada tahap ekstraksi. Jadi tahap ekstraksi ini adalah pembersihan produk dengan menggunakan pelarut, sehingga didapatkan hasil yang lebih banyak dan mutu yang lebih baik. Tahap ketiga adalah tahap kristalisasi. Jadi proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik didihnya. Misalnya pemurnian solar melalui pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk samping yaitu berupa lilin. Terus tahap yang keempat adalah tahap treating. Tahap treating ini merupakan tahap pemurnian. Jadi setelah didapatkan tahap pertama, produk dari tahap pertama itu akan dimurnikan lagi karena masih terdapat pengotor-pengotornya. Nah, salah satu caranya itu dengan menambahkan soda kaustik atau NaOH. Untuk proses yang tahap pertama yaitu melalui destilasi bertingkat. Nah, di destilasi bertingkat ini prinsip pemisahannya adalah perbedaan titik didih. Jadi, tadi minyak mentah atau crude oil yang sudah diangkut oleh truk-truk pengangkut minyak bumi selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tanur. Nah, di dalam tanur ini nanti dibakar menggunakan api dengan suhu yang sangat tinggi. Nanti minyak bumi itu komponennya akan terpisah berdasarkan titik didihnya. Jadi yang memiliki titik didih paling rendah dia akan naik terlebih dahulu.
ke paling atas, lalu akan terpisahkan. Berikutnya, untuk yang ukurannya lebih besar, maka dia akan lama untuk naik ke atasnya dan terpisahkannya. Nah, fraksi-fraksi dari minyak bumi ini dibagi 5 fraksi. Ada fraksi pertama, fraksi kedua, fraksi ketiga, fraksi keempat, dan fraksi kelima. Nah, untuk fraksi pertama itu menghasilkan gas yang pada akhirnya akan dicairkan kembali dan dikenal dengan LPG atau liquid petroleum gas. Biasanya LPG ini digunakan untuk bahan bakar kompor dan digunakan untuk memasak pada kehidupan sehari-hari. Lalu pada fraksi yang kedua, yaitu disebut dengan nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah terlebih dahulu, yaitu pada tahap kedua menjadi bensin atau premium, atau bahan petrokimia lainnya. Nah, nafta ini sering juga disebut dengan bensin berat. Selanjutnya, untuk yang ketiga, fraksi yang tiga yaitu fraksi tengah. Fraksi tengah ini selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur. Nah, aftur ini merupakan bahan bakar untuk pesawat terbang. Terus fraksi yang keempat. Nah, fraksi yang keempat ini sering disebut juga dengan solar. Seperti yang kita ketahui bahwa solar itu merupakan bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermesin diesel. Dan fraksi kelima disebut juga dengan residu, yang berisi hidrokarbon dengan rantai panjang, yang memiliki molekul yang lebih banyak. Dan juga dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua melalui berbagai cara. Nah, hasil pengolahannya ini bisa diubah menjadi berbagai senyawa hidrokarbon lainnya, dan sisanya akan menjadi aspal dan lilin. Salah satu produk hasil minyak bumi yaitu bensin. Nah, bensin ini biasanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Apa aja sih komponen yang ada di dalam bensin? Bensin merupakan campuran yang terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa hidrokarbon, yaitu isooktana dan N-heptana atau normal heptana. Ada berbagai macam jenis bensin yang beredar di pasaran seperti premium, Pertamax, Pertalite, Pertamax Plus. Nah, itu memiliki harga yang berbeda-beda dan kualitas bensin yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara menentukan kualitas bensin atau mutu dari bensin? Yaitu dengan cara menentukan bilangan oktannya. Lalu apa sih bilangan oktan? Bilangan oktan itu merupakan angka yang digunakan untuk menentukan kualitas bensin. Bagaimana cara membaca angka oktan? Misalkan ada bensin dengan angka oktan 90. Apa artinya? Angka 90 itu berarti 90% isooktana dan 10% N-heptana. Bensin dengan kualitas yang baik, maka tidak akan menimbulkan knocking atau ketukan pada mesin kendaraan. Apa sih ketukan atau knocking pada mesin kendaraan? Nah, ketukan ini atau knocking ini terjadi bila bensin terbakar tidak tepat pada waktunya, sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin, yang akan mengakibatkan letupan-letupan atau knocking itu pada kendaraan. Lalu, bagaimana cara meningkatkan mutu atau kualitas dari bensin tersebut? Kita bisa menggunakan yang namanya zat aditif. Lalu, apa saja sih zat aditif yang digunakan? Yang pertama, ada TEL atau tetraethyl lead. Bahasa Indonesianya adalah tetraethyl timbal. Namun, penggunaan tetraethyl timbal ini sudah tidak digunakan lagi karena timbal itu merupakan logam berat dan berbahaya untuk kesehatan. Selain itu, juga bisa merusak kendaraan. Lalu yang kedua ada MTBE atau methyl tertiary butyl ether. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu bensin. Lalu yang ketiga digunakan etanol. Baik, cukup sekian video pembahasan mengenai minyak bumi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa rajin membaca untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.